Jemaah sekalian, pada pertemuan kita malam ini, kita akan membaca dan membahas tadarus dan tadabbur surat Ali Imran ayat 141 sampai 145. 141 sampai 145. Bersama kita, siapa Ustadz kita ini Bapak Ibu sekalian? Belum ada ya Ustadz kita, belum ada Ustadz Wahidin. Karena belum ada Ustadz kita yang datang, yang masuk, maka kita masuk ke screen dan membaca bersama-sama surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 141 sampai 145. Bapak Ibu yang ingin baca mushafnya sendiri, silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا وما كان كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله عليه الأدهى على رسول الله وآله الأدهى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran sama dengan melafazkan apa yang pernah dilafazkan oleh orang saleh, para nabi, terutama Nabi Muhammad kita, para malaikat, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga apa yang kita Bapak Ibu tadi semua lafazkan menjadi wasilah bagi kita semuanya. Allah SWT memperlakukan kita sebagaimana Allah memperlakukan para malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh lainnya. Kita teruskan surat Ali Imran, surat yang ketiga. Jadi Ali Imran adalah urutannya yang ketiga, artinya keluarga Imran. Surat ini turunnya di Madinah. Madinah dulu namanya Yastrib sebelum Nabi pindah ke sana. Maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayat adalah 200 ayat. Dan kita tinggal menyisakan sekitar 50-an ayat lagi. Terakhir kita sampai di berita tentang ini. Yaitu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Jadi Allah menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini orang beriman dan tidak beriman sama saja. Orang beriman juga luka, mereka juga luka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang berpikir dengan beragama itu seakan-akan ada keluar biasaan terjadi, misalnya tidak luka, ini menjadi masalah karena Al-Quran mengatakan, ya kalau orang berperang ya sangat mungkin luka. Ya, jadi kalau ada berpikir dengan membaca tertentu tidak luka, ya berarti sahabat Nabi dan orang-orang suci harusnya tidak ada yang luka. Ya, manusia suci semuanya kan luka. Ada yang diracun, ada yang dibunuh. Imam Hussein kurang apa lagi jemaah sekalian, dia mati juga dalam keadaan terluka parah. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa kita ini seperti saja yang lain. Lalu di mana bedanya? Bedanya pada nawaitunya, bedanya pada motivasi hidupnya, bedanya ada pada tujuan hidup. Itu saja. Kalau kita semuanya sama-sama menggunakan hukum alam, ya sama-sama mendapatkan hasil dari penggunaan hukum alam tersebut. Contohnya, orang Islam yang rajin sholat tidak kerja, ya tidak bisa dapat hasil. Tapi orang yang tidak Islam dan tidak beribadah, kemudian dia kerja keras, ya dapat hasil. Karena dalam kehidupan dunia ini hukumnya sama, yaitu hukum alam. Maka Allah menjelaskan di sini dengan indah sekali.
Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mengajarkan, kalau belajar sama saya nanti kamu baca ini kamu tidak akan terluka, itu mohon maaf itu bisa dikatakan pendistorsian agama. Karena cobalah lihat ayat ini. Baca ayat ini Bapak Ibu sekalian. In yamsaskum karhun, kalau luka menimpa kalian, atau mereka bisa menimpakan luka, atau bahasa kitanya mereka bisa melukai kalian. Kalau mereka bisa melukai kalian, maka demasal kauma karhun mislu. Kamu juga dalam peperangan melukai mereka seperti itu juga. Jadi karhun di sini sama. Di sini karhunnya bagi orang beriman, di sini karhunnya bagi mereka orang yang melakukan kejahatan. Watil kalaya munudawiluha bainanas. Begitulah memang dipersilih bergantikan hidup ini bainanas. Maka bukan masalah luka atau tidak lukanya, bukan masalah mati atau tidak matinya sebetulnya yang penting, tetapi apakah di dalam luka dan mati itu tetap beriman atau tidak. Waliya'lamallahu alladziina amanu. Dengan begitu Allah mengetahui siapa yang beriman di antara kalian, wa yattakhidha minkum syuhada. Dan kemudian bisa menjadi saksi. Artinya bahwa dengan hal-hal seperti itu, kalau orang beriman tetap beriman, maka kemudian hatinya akan menjadi tersingkapkan hijab-hijabnya. Syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah SWT tidak mencintai orang yang zalim. Jadi intinya kita berada di posisi mana? Jadi sama-sama mati. Di Palestina sekarang ya 25.000 orang dibunuh di Gaza. Pertanyaannya, apakah nanti Netanyahu dan para tentara yang bunuh mereka tidak akan mati? Jawabannya sama, mati juga. Bedanya cuma ada yang sekarang, ada yang nanti, tapi sama-sama mati. Ya. Mereka mati, kita juga mati. Kita luka, mereka juga luka, seperti itu. Kita kelaparan, mereka juga kelaparan. Negara begitu juga. Negara dimiskinkan, akhirnya banyak orang miskin, mereka juga akhirnya jatuh miskin juga. Kalau kita lihat pada berita sebelumnya, kita melihat bertambah banyaknya homeless di negara-negara seperti Amerika dan Eropa, sesuatu yang tidak lazim. Sekarang kita masuk pada ayat baru 141. Mari kita lihat dulu berita ini. Militer Amerika Serikat dan Inggris kembali meluncurkan serangan udara dan rudal ke wilayah Yaman pada Selasa 23 Januari 2024 dini hari. Menanggapi serangan itu, seorang politikus Yaman bersumpah jika militernya tak akan menghentikan serangan ke Israel meski wilayahnya dihujani rudal oleh sekutu Zionis. Para pemimpin Yaman menekankan bahwa tujuan koalisi Amerika Serikat Inggris untuk menghentikan operasi Angkatan Laut Yaman tidak akan tercapai. Seorang anggota Dewan Politik tertinggi, Muhammad Ali Al-Houthi, lantas memberikan responnya. Ia menyatakan bahwa serangan terbaru ini adalah upaya untuk mencegah Yaman mendukung Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, Ali menekankan selain koalisi Amerika Serikat Inggris yang dinilai tak akan tercapai, ada hal lain yang harus diperhatikan sekutu Israel itu. Menurutnya, Amerika dan Inggris harus memahami bahwa mereka berada di era pembalasan. Oleh karenanya, ia menyarankan agar kedua negara itu untuk menyerah. Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota Biro Politik Gerakan Ansarullah, Muhammad Al-Buhaiti, yang mengumumkan bahwa berapapun besarnya pemboman yang terjadi, operasi militer mereka terhadap Israel akan terus berlanjut hingga kejahatan genosida di Gaza berakhir. Tindakan Amerika Serikat saat ini di Laut Merah dinilai hanya untuk memulihkan citra mereka yang hancur. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perusahaan Radio dan Televisi Negara Yaman, Abdul Rahman Al-Ahnuni. Nah, jadi jemaah sekalian, Bapak Ibu lihat tadinya bagaimana keangkuhan mereka mempertontonkan kapal-kapal perang mereka. Tapi kalau Bapak Ibu dengarkan berita terakhir, salah satu kapal kargo yang memuat senjata itu kemudian dihancurkan oleh Houthi tadi pagi kalau tidak salah. Nah, apa kata Allah berkenan dengan itu semuanya? Ya, sebetulnya itu tadi ada ayat dalam Al-Quran menjelaskan, itu surat Al-Humazah. Al-Humazah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumadah, alladzi jama'a ma'lahu wa adada, yahsabu anna ma'lahu akhlada,
Mereka mempertontonkan kecanggihan teknologinya, angkatan lautnya, kapal-kapal perang induknya. Seakan-akan apa? Mereka mengekalkan kekuasaan mereka. Yasabu'anna malahu akhlada. Mereka menyangka bahwa itu akan mengekalkan kekuasaan mereka di dunia ini. Mereka berpikir bahwa dengan begitu mereka tetap akan disegani. Sehingga pendekatan kolonialistik, imperialistik, dan sebagainya yang selama ini mereka gunakan tetap berjalan. Padahal Allah mengatakan, kalla layum badanna fil hutama. Sekelak nanti akan kami tenggelamkan mereka ke dalam hutama. Jadi ini ayat hutama ini bukan hanya berlaku di akhirat, tapi di dunia juga. Lihatlah bagaimana Fir'aun ditenggelamkan ke dalam hutama. Bagaimana Namrud ditenggelamkan ke dalam hutama. Dan sebagainya. Setiap orang yang melawan kebenaran ditenggelamkan ke dalam hutama. Kaumnya Nabi Nuh yang telah menghinakan Nabi Nuh selama Nabi Nuh mengajak mereka kepada kebaikan. Nabi Nuh mengajak mereka untuk membuat perahu keselamatan supaya nanti ketika banjir badata mereka bisa naik di atasnya. Tapi alih-alih membantu Nabi Nuh, mereka justru mencemooh Nabi Nuh seraya melempari setiap hari perahu Nabi Nuh dengan kotoran-kotoran. Akhirnya apa yang terjadi ketika banjir bah itu datang? Benar-benar mereka dilemparkan ke dalam hutomah. Kalla layumbadanna fil hutomati wa ma adraka mal hutomah narullahil muqadah. Itu adalah sebuah penderitaan bagi mereka, karena kematian bagi mereka adalah penderitaan karena mereka menganggap hidup hanya di dunia saja. Allah mengatakan, waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Kenapa Allah membiarkan berhadapan-hadapan dua hal ini? Kenapa Allah membiarkan berhadapan-hadapan? Kenapa Tuhan tidak simsalabim saja para pelaku kejahatan itu binasa? Kenapa membiarkan mereka menyerang Nabi di Madinah? Hampir setiap bulan Nabi berperang menghadapi serangan yang disponsori oleh Mekah. Nah, Allah mengatakan dengan cara seperti itu, Allah akan menunjukkan orang beriman itu benar-benar beriman dan tidak runtuh jiwanya, keyakinannya hanya karena itu. Pada saat yang sama akan membuat putus asa orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, karena mereka berperang, mereka melakukan tindakan duniawinya, motifnya juga cuma dunia saja. Motifnya cuma dunia saja. Sehingga ketika tujuan duniawinya tidak tercapai, mereka frustrasi. Lihatlah Israel setelah 3 bulan lebih, 100 hari lebih, membombardir Gaza dan telah berhasil dalam tanda petik membunuh 25.000 orang, tapi karena tidak mendapatkan apa-apa, apa mereka lakukan? Mereka berputus asa. Mereka menjadi objek cacian seluruh manusia di muka bumi, yang selama ini mereka bisa membuat hoax-hoax, framing-framing berkenaan dengan Islam, Palestina. Sekarang terbuka kedoknya semuanya bahwa sebetulnya teroris yang sesungguhnya adalah mereka. Terbuka kedoknya sesungguhnya bahwa mereka yang merupakan Nazi yang sungguhnya adalah mereka. Jadi Nazi yang sungguhnya bukanlah Hitler, tapi Nazi yang sungguhnya adalah Zionisme yang mensponsori terbentuknya negara Israel di atas tanah-tanah orang Palestina. Dan mereka yang mensponsori terbentuknya tanah Israel di atas Palestina ini juga secara turun-temurun mereka juga yang mensponsori terbentuknya negara Amerika di atas tanah-tanah orang India. Terbentuknya negara Australia di atas tanah-tanah orang Aborigin, dan seterusnya. Ya, mereka juga yang sponsori penangkapan orang-orang Afrika kulit hitam di kerangkeng, baru dikapalkan tanpa manusiawi dibawa ke Amerika pada saat itu. Jadi semuanya terbuka bahwa mereka yang berbicara tentang hak asasi manusia, mereka yang berbicara tentang perlindungan kepada anak-anak perempuan, semuanya adalah merupakan kedok dan topeng belaka saja untuk menutupi wajah syaitania mereka sesungguhnya. Jadi Allah mengatakan, Allah biarkan itu supaya semua orang melihat. Kalau selama ini kan yang melihat siapa? Sebagian kecil umat Islam, bahkan mayoritas umat Islam juga. Banyak yang tertipu dengan kedok-kedok yang mereka ciptakan itu. Allah mengatakan, Allah biarkan tadi itu, kalau tadi atas waliya'lamallahu alladhina, supaya Allah mengetahui siapa yang beriman. Kalau di sini waliyumahhisallahu alladhina amanu, karena Allah ingin membersihkan orang beriman. Apa yang harus membersihkan? Karena selama ini mereka menciptakan framing, hoax, kalau bahasa yang dipakai di
ICJ, International Court of Justice di Den Haag tempoh hari, bahwa Israel bisa bertahan dan melakukan kejahatannya, dan seakan-akan itu adalah pembelaan diri, karena selalu menggunakan kata-kata yang disebut dengan gaslighting dan cherry picking. Ya. Gaslighting dan cherry picking. Kalau orang misalnya memetik cherry kan dipilih yang baik-baik saja. Begitulah mereka. Mengambil sepotong-sepotong kejadian yang baik-baik dan yang merugikan mereka disembunyikan. Seperti misalnya tanggal 7 Oktober, Hamas melakukan serangan untuk mengambil sandra. Memang Hamas melakukan serangan untuk mengambil Hamas, untuk ditukar dengan 8 ribuan tawanan atau orang yang ditahan di penjara-penjara Israel yang tak manusiawi itu. Tetapi kemudian dipelintir sedemikian rupa sampai dikatakan Hamas memperkosa perempuan dan anak-anak, luar biasa. Itu bukan lagi sekedar cherry picking, tetapi bahkan sudah menciptakan framing namanya. Dan ini yang dilakukan mereka, yaitu gaslighting dan cherry picking. Gaslighting adalah dibesar-besarkan sesuatu yang tidak ada, lalu kemudian cherry picking diambil-ambil yang menguntungkan mereka, dan dibuang yang merugikan mereka. Allah mengatakan, walimahhisallahu alladhina amanu, supaya Allah membersihkan orang beriman. Dengan cara seperti ini kelihatan siapa teroris yang sungguhnya. Kalau Hamas bermotif untuk membunuh orang Gaza, orang Israel, ya tentu tidak ada gunanya mereka mengambil yang selamat sekarang. Sekarang yang selamat, yang ada sekarang di tawan mereka, kan harusnya dibunuh juga. Kalau memang motifnya untuk membunuh. Hamas datang ke sana motifnya untuk mengambil sebanyak-banyaknya orang, untuk dijadikan sandra, untuk dijadikan sebagai tawanan sementara untuk ditukar dengan tawanan-tawanan orang Palestina yang ada di penjara-penjara Israel yang bagai neraka itu. Jadi tujuannya bukan untuk membunuh. Lalu siapa yang membunuh mereka? Terungkap yang membunuh mereka adalah tentara mereka pakai helikopter kan, pakai chopper. Nah, jadi kan ini kelihatan sekali. Tetapi karena didengung-dengungkan terus-menerus, seakan-akan itu kebenaran. Siapa mendengung-dengungkan? Satu, media massa mereka mainstream. Yang kedua, kepala negara yang disebut negara besar itu, negara berdaulat, negara maju. Yang ketiga, beberapa cendekiawan akademisi yang dibesarkan oleh mereka. Sehingga kelihatan besar seperti begitu. Jadi Allah mengatakan sebetulnya waliyumahisallahu alladhina amanu. Tujuannya Allah membiarkan itu untuk membersihkan orang beriman, sebaliknya wayamhaqal kafirin. Jadi motifnya Allah di sana adalah supaya manusia melihat siapakah yang beriman yang sesungguhnya dan siapakah yang kafir yang sesungguhnya. Pelaku kejahatan. Bukan hanya di Israel, tapi di dunia juga begitu. Di dunia ini banyak kita lihat yang kita sebut orang kafir ternyata lebih baik daripada orang yang mengaku beriman. Di dunia ini ada orang yang kita anggap sebagai kafir karena tidak Islam, tapi ternyata lebih insani, lebih humanistik daripada orang yang menyebut dirinya sebagai Islam. Coba Bapak Ibu sekalian lihat nanti berita-berita di belakangnya, baru kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya. Terutama di Timur Tengah, jemaah sekalian, simbol Islam itu adalah Saudi. Tapi kita saksikan siapa yang memberikan akses kepada Israel, yang kapal-kapalnya dihentikan oleh Yaman itu, lalu kemudian masuk ke Israel melalui negara siapa? Semua tahu, melalui Saudi dan Yordania. Coba kita lihat. Dan kenapa Saudi bisa melakukan itu? Ya karena pendapatannya tidak bisa turun. Ada pendapatan rutinnya yang dipasok oleh umat Islam sendiri, yaitu haji dan umroh. Ya. Jadi artinya apa? Pendapatan haji dan umroh kita digunakan oleh Arab Saudi untuk memfasilitasi Israel, juga membunuh umat Islam sendiri. Padahal di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa Mekah itu adalah masabatal linnasi wa amna, tempat untuk menegaskan nilai-nilai kemanusiaan dan tempat yang aman. Tetapi sekarang justru menjadi tidak tempat yang aman. Dan hebatnya umat Islam tetap aja memfasilitasi itu. Ya. Waliyumahisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Ya. Coba baca, dengarkan lagi berita ini. Beginilah situasi terbaru warga Gaza di kamp pengungsian Al-Barzil di Rafah. Tampak para relawan mendatangi tenda-tenda pengungsi dan memberikan roti kepada pengungsi. Saat ini situasi di Gaza sangat memprihatinkan. Salah satu pengungsi dari Gaza, Ahmad Al-Nashawi, mengungkapkan situasi di Gaza sangat sulit dan terjadi kelaparan di mana-mana.
Tak hanya itu, bahkan menurut Ahmad, banyak pengungsi yang tidak mendapatkan tempat berlindung. Sementara itu, Yayasan Amal Ataya di kamp pengungsian tersebut mengumpulkan donasi untuk memproduksi makanan dan menyediakan tempat pengungsian untuk warga Gaza. Direktur Yayasan Amal Ataya, Ibrahim Iseafan, mengatakan bahwa tujuannya agar bisa melayani lebih banyak warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal. فكرة هذا المشروع كانت فكرة ذاتية من الجمعية وطرحت هذه الفكرة وتم إنشائها لخدمة أهلنا النازحين في مراكز اللواء والخيام، ونحن يوميا نجمع التبرعات والدعم حتى يستمر عطاء هذا المخبز ونضاعف الكم حتى نخدم أكبر كم من النازحين. Sejak Israel melancarkan serangannya di Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, serangan brutal Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza. Aksi bombardir Israel itu pun membuat lebih dari 80% penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang meninggalkan rumah mereka dan mengungsi. Israel juga memblokade Gaza dan hanya mengizinkan sedikit bantuan masuk ke Gaza. Akibatnya, menurut para pejabat PBB, kelaparan dan wabah penyakit meluas di wilayah yang terkepung itu. Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan hampir 25.000 warga Palestina, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa Israel akan terus berjuang sampai mencapai kemenangan penuh dan Hamas tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian sudah lihat tadi ayatnya, ayatnya baru kita baca ini. Lihat tadi beritanya, maksudnya baru baca ayat ini. Ya, begitu tadi susahnya hidup di pengungsian. Lihat tadi itu salah satu agen pembantu kemanusiaan. Dia katakan terus-menerus tiap hari mencoba mengumpulkan dana donasi untuk tetap bertahannya toko roti seperti itu yang dibagi gratis. Dan itu bukan hanya 1-2 toko roti seperti itu. Tapi Bapak Ibu lihat umat Islam masih tetap saja merasa nyaman pergi berumrah sendiri. Ya. Umrah itu lagi-lagi sunat hukumnya. Tapi kemanusiaan itu wajib. Dan yang menderita ini siapa? Orang Islam sendiri. Bukankah Nabi telah mengatakan umat Islam itu adalah bagaikan satu tubuh. Kalau ada satu yang sakit, yang lain harus merasakan sakit. Tapi lihatlah umat Islam tetap aja merasa nyaman, melenggang, pergi berumroh, tinggal di hotel-hotel yang baik. Sementara saudara-saudaranya umat Islam hidup menderita seperti di Gaza tadi. Kemanusiaan kita telah tercerabut. Coba kita kembali membaca surat Al-Ma'un. Kenapa disebut salatnya neraka wail? Dimulai dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sudahkah engkau melihat orang mendustakan agama? Bapak Ibu, saya sampaikan ini bukan dari saya, karena terkadang masih di sana yang katakan kalau Rusli Malik begini, ini bukan saya Pak Bu sekalian, ini bukan saya, ini disclaimer, bukan dari saya. Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Karena pernyataan ini terkadang membuat banyak orang tersinggung, misalnya para penyelenggara travel umroh, ya, yang merasa dirugikan. Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah engkau telah melihat orang mendustakan agama? Siapa itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim saja itu sudah mendustakan agama. Bagaimana pula kalau membiarkan anak yatim itu hidup menderita bahkan kelaparan setiap saat. Kita di rumah kita masing-masing hidup dalam keadaan kenyang, mereka hidup dalam keadaan lapar. Bahkan uang kelebihan kita masih dipakai pergi jalan-jalan. Ya. Baru kemudian tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin. Atau membiarkan orang miskin itu kelaparan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau telah memperhatikan orang mendustakan agama? Ya. Yang kenapa? Ya du'ul yatim, menghardik anak yatim, menghardik saya anak yatim. Bagaimana kalau membiarkan anak yatim? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan, tidak
Harusnya kan para ulama, para ustadz menganjurkan orang-orang Islam ini supaya memberi makan kepada orang miskin. Dan orang miskin paling menderita sekarang adalah Gaza. Tetapi banyak juga yang tetap mengambil keuntungan dari umroh, padahal saudara-saudaranya di Gaza menderita seperti itu. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Neraka wailah bagi orang-orang yang salat. Salat itu lebih utama daripada umroh. Umroh itu sunat. Tanya semua ulama itu sunat. Salat saja yang wajib. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang salat. Kenapa? Karena dia lalai dari salatnya. Salatnya hanya untuk dilihat saja. Kenapa untuk dilihat? Karena substansi salat yaitu membantu orang-orang miskin dan anak yatim tidak terlaksana. Ya. Maka Allah mengatakan di sini, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian dibiarkan begitu saja masuk surga? Coba lihat di mas kalian itu. Ya. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apa kira dengan pergi umrah sudah cukup masuk surga? Ya. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Kita tertipu oleh agama kita sendiri kalau kita merasa bahwa dalam kondisi saudara-saudara kita di Gaza menderita seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini bukan mempertaruhkannya saudara-saudara kita di Hezbollah, saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Houthi itu mempertaruhkan nyawanya untuk diserang Amerika dan Inggris. Kita tidak apa-apa, cuma mengorbankan sedikit kesenangan kita, itu pun kesenangan ibadah yang seharusnya bisa kita tinggalkan, yaitu umroh. Masa kita tidak mampu, Bapak Ibu jemaah sekalian? Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah. Ya, apakah kalian menyangka kalian dibiarkan masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Sebelum Allah mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh ini. Kata-katanya jahadu. Bukan Allah mengatakan sebelum Allah mengetahui siapa yang umrah di antara kalian. Ya. Masih ada yang bertanya, Mas, di mana relevansi, mana Saudi membantu kata Israel membunuh Yaman? Masih seperti itu Pak Bus sekalian, luar biasa. Ya. Masih ada yang bertanya seperti itu. Kehilangan nurani, kehilangan kemanusiaan. Dia sudah menyaksikan di depan mata mereka 25.000 warga Gaza telah dibunuh. Dan 80% semua infrastruktur dan rumah-rumah di Gaza, gedung-gedung sudah hancur. Mereka hidup 2,3 juta orang hidup dalam pengungsian. Masih bertanya, mana buktinya Saudi membantu Israel? Ya Allah. Tanpa membantu pun kita pun harus menghentikan kegiatan sunnah kita untuk melaksanakan kewajiban ini. Terlepas dari Saudi membantu Israel atau tidak. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. 2. Sabar. Menanggung hal-hal yang namanya sabar itu Bapak sekalian adalah menunda kenikmatan kita, kenikmatan dunia kita. Jadi kalau sabar itu sesungguhnya apa? Menunda kenikmatan. Jadi sabar itu adalah menunda kenikmatan sekarang untuk nanti. Makanya diajarkan dalam agama itu kan dalam tanda petik penderitaan. Seperti puasa misalnya. Itu kan penderitaan. Dalam tanda petik ya. Karena tidak makan, tidak minum. Zakat berarti mengeluarkan harta kita. Harusnya kita gunakan untuk beli sesuatu yang berharga bagi kita. Dan kita ada kewajiban zakat, kita tunaikan. Ya. Jadi Allah mengatakan, apa kalian menganggap dibiarkan masuk surga begitu saja? Ini pernyataan Tuhan, Pak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa catat ayat ini, surat Ali Imran 142. Ya. Ali Imran 142 ini. Ya. Ini ayatnya 142. Surat 3, ayat 142. Ya. Tuhan bertanya, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian dibiarkan masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Sebelum Allah mengetahui orang-orang yang bermujahadah di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan mengetahui siapa yang sabar. Bapak Ibu jemaah sekalian, memang inilah umat Islam kita. Banyak orang yang pergi umroh tapi tidak bayar zakat. Zakat wajib, umroh sunat kok bisa terbalik? Ya. Banyak orang pergi umroh tetapi ya ibadah-ibadah wajibnya saja tidak selesai. Banyak orang pergi berziarah tetapi ibadah wajibnya saja tidak selesai. Terbalik. Ziarah itu adalah mustahab, ziarah itu adalah sunnah. Ya.
Jadi dengan demikian Mas Keserbe, Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian menyangka kalian dibiarkan begitu saja masuk surga? Walamma ya'lamillahu, sebelum Allah mengetahui alladzina jahadu, orang yang bersungguh-sungguh berjihad di antara kalian. Apa namanya bersungguh-sungguh? Yang mengorbankan apa yang kita inginkan. Ingat ayat-ayat sebelumnya di atas. Kan ini bersambung dari atas Pak Bus kalian. Dari 133 masih ingat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Di ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang mau mengorbankan apa yang ada pada dirinya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ingat, mau mengorbankan apa yang ada pada dirinya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ya. Kalau kita umrah mengorbankan, tidak, itu kita menikmatinya. Kalau kita pergi umroh, kita menikmatinya. Kita naik pesawat, kita jalan-jalan, kita tinggal di hotel, kita menikmati kulineran-kulineran nanti di sana. Tidak ada pengorbanan di sana, yang ada adalah traveling. Ya. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu, sebelum Allah mati siapa yang bermujahadah. Di atas tadi dikatakan alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang mau membelanjakan, mengorbankan, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaid, mampu menahan diri daripada amarahnya. Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza zalamu anfusahum, dan seterusnya begitu ayatnya. Dan siapa yang melakukan kezaliman atas dirinya, segera kembali zakarullah, lalu kemudian segera mengingat Allah, baru kemudian istighfar. Nah, jadi kita masih ingat di atas ayat 133-an sampai 134 dan seterusnya. Ini bersambung sampai sekarang. Jadi seakan-akan ini adalah kelanjutan daripada sebelumnya. Ya. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Jadi kalau kita lihat surat Al-Imran secara utuh, Mas sekalian, kita lihat di sini surat Al-Imran secara utuh, ya. Maksudnya dari 133 ya. Dia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Tuhan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga. Ingat surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan orang takwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang mau menafkahkan, membelanjakan, mengorbankan apa yang ada padanya. Fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan senang ataupun sempit. Wal qaziminal ghaid, dan juga menahan diri daripada amarahnya. Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan terus berbuat baik karena Allah mencintai orang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang yang idza fa'alu fahishatan, melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan buruk, au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim, lalu segera ingat Allah dan istighfar atas dosa-dosanya, dan seterusnya. Ulaika, mereka itulah jazaahum maghfiratun, mereka mendapatkan ampunan dari Tuhannya, mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan seterusnya. Qad khalat min qablikum sunanun. Ingat, kejadian-kejadian seperti ini akan terulang terus. Maka fasiru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Fanzur kaifa kana akibatul ladzina kadzibin. Orang-orang, lihatlah, perhatikan akibat orang mendustakan agama, orang menghijab jiwanya. Kita sudah bahas dulu. Hada bayanul, Al-Quran ini adalah penjelasan bagi manusia. Jadi ini Al-Quran, bukan dari saya. Hada bayanul linas. Ini adalah penjelasan, penerangan dari manusia. Wahudan wa mau'idatun, petunjuk dan mau'idah lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Diulangi lagi, muttaqin. Baru Tuhan mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum. Jangan kau merasa hina, jangan merasa bersedih. Kenapa? Kami yang paling tinggi. Dengan catatan ikut berjuang. Kalau kamu luka, ingat mereka juga luka. Pembahasan kita tadi. Baru pindah tadi. Waliyumahisallah. Ini ke atas itu sama, bersambung terus. Ya. Bersambung terus. Sama misalnya dengan surat apa namanya? Ya. Kita lihat surat Al-Ma'un. Ya. Sama. Ara'aita alladzi yukadzibu bidin. Apakah engkau telah melihat orang yang mendustakan agama ini? Mendustakan agama. Ya. Apakah engkau telah melihat orang mendustakan agama? Siapakah itu? Fadzalika alladzi, yaitu orang-orang yang yad'ul yatim,
yang menghardik. Ya doa itu sebetulnya mengusir, tidak mempedulikan. Kata-kata ya doa itu kan sebetulnya mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan mereka pergi. Ya doa yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin. Siapa lagi yang lebih miskin sekarang daripada orang di Gaza? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kan ini menunjukkan ini adalah kewajiban. Sedemikian kewajibannya dikatakan salatnya menjadi tidak bermakna kalau ini tidak dilakukan. Jadi kalau ini di atas tidak dilakukan, Allah mengatakan salatnya itu sama dengan wailun ini. Fawailul lil musallin. Fa-nya ini kan menunjukkan sambungan dari atas. Ini fa-nya sambungan. Siapa yang melakukan yang 1, 2, dan 3, maka neraka wail baginya walaupun dia salat. Kenapa? Hakikatnya salatnya tidak bermakna, yaitu lalai dari salatnya. Alladzina hum an salatim sahun. Iya. Kenapa? Ya yuraun, hanya ingin dilihat saja, pengen dilihat. Dilihat salat, dilihat umroh berkali-kali dan sebagainya. Kalau membantu orang kan tidak kelihatan, Pak Bos sekalian. Tidak selfie di bandara, di airport. Ya, nanti tidak pulang dari tidak bagi-bagi hadiah kalau pulang dari sana, menunjukkan mereka ini dari umroh. Ya, alladzina hum yuraun, mereka hanya ingin dilihat. Ya. Yuraun. Padahal ini apa mas sekalian? Salat ini lebih utama daripada umroh. Ingat, umroh itu sunat. Tidak ada ulama manapun, mazhab manapun, Sunni atau Syiah, Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan bahwa umroh selain dari umroh haji, ya, itu adalah sunat. Kecuali umrah rangkaian haji, ya itu di waktu musim haji kita anggap itu bagian daripada haji. Umrah yang kita bicarakan di luar itu, tidak ada ulama manapun mengatakan itu adalah wajib. Ya, sementara menyangkut masalah ini adalah Al-Quran mengatakan yukadzibu bidin, mendustakan agama. Ya. Apakah engkau telah melihat orang mendustakan agama? Ya. Jadi artinya apa problem ini? Kenapa Gaza berlarut-larut? Ya problemnya di umat Islam sendiri. Muslim sendiri. Yang kelihatan sangat peduli kepada mereka itu hanya Houthi, mempertaruhkan negaranya, mempertaruhkan keamanannya, bahkan sudah berapa warganya yang meninggal diserang sama Amerika dan Inggris. Begitu juga dengan Hezbollah dan sebagainya. Begitu juga dengan gerakan-gerakan perlawanan Islam dari Irak. Hanya mereka saja. Yang lain untuk menghentikan sedikit saja tidak bisa. Bayangkan bagaimana pula mau berdarah-darah di medan peperangan. Menghentikan sedikit kenikmatannya, yaitu tidak umrah, bukan larangan berumrah selamanya, tidak berumrah sekarang karena saudara-saudara kita di Gaza menderita seperti berita tadi. Dan tadi kita sudah putar beritanya. Jadi amhasibutum an tadkhulul jannah. Apakah kalian dibiarkan masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Sebelum Allah mengatakan siapa yang bermujahadah di antara kalian. Wa ya'lamas sabirin, siapa yang sabar. Dan ini bukan sekali, 2 kali ayat ini muncul. Kita lihat lagi di sini. Ya. Surat At-Taubah ayat 16. At-Taubah ini surat 9. Am hasibatum, apakah kalian menyangka antutraku dibiarkan begitu saja? Maksudnya dibiarkan begitu saja untuk mengaku masuk surga, sama tadi bahasanya. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Sebelum Allah mengetahui siapa yang bermujahadah di antara kalian. Walamma, sebelum ya'lamillah, Allah mengetahui alladziina jahadu minkum. Siapa yang berjihad bersungguh-sungguh. Jadi selalu yang berjihad. Tidak dikatakan sebelum Allah mengetahui siapa yang umroh. Tidak ada kata-kata walamma ya'lamillahu alladziina umroh. Mu'tamir. Alladziina jahadu minkum. Tidak ada kata-kata lamma ya'lamillahu alladziina ittamara minkum atau ittamaru minkum. Ya. Yang ada adalah jahadu minkum, bersungguh-sungguh berjihad. Walam yattakhidhu min dunillahi, dan belum mengambil selain daripada Allah dan Rasulnya, walal mu'minin walijah. Jadi artinya apa? Teman setianya siapa? Harus Allah, Rasul, dan orang mukmin. Selama teman setianya bukan Allah, Rasul, apa namanya teman setia di sini? Apakah teman setia di sini maksudnya bahwa bersahabat? Bukan. Tapi maksudnya itu adalah pola hidup, jalan hidup. Dari mana kita mengartikan wali jati teman hidup? Karena di tempat jalan hidup, karena di tempat lain dikatakan wala tattakhidhu khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Allah mengatakan wala tattakhidhu khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkahnya syaitan.
Jadi siapa saja mengikuti langkah syaitan dan kita mendukung yang bersangkutan, ya berarti tidak menjadikan Allah, Rasul, dan Muhammad sebagai walija. Ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ingat, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wallahu, dan Allah mengetahui siapa. Jadi dengan siapa kita way of life, dengan siapa kita mengikuti pola hidup, Allah tahu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi saya kira sudah clear Pak sekalian, ayatnya jelas. Bapak yang bisa hafal surat Al-Imran 142, Allah bertanya, am hasibatum an tadkhulul jannah. Ini dan ayat seperti ini dalam Al-Quran beberapa kali. Cuma waktu kita terbatas, nggak mau kita angkat semuanya. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi sebelum Allah tanya siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang sabar. Coba Bapak sekalian nonton. Nusra Front massing its fighters near Nayrab military airport in eastern Aleppo. Short on ammunition and weapons, they say most of these short-range rockets are homemade. نحن ولله الحمد محاصرين المطار. Our fighters control all the entrances to the military airport. We are striking the Syrian army positions, and our main goal is to cut off their reinforcements and supplies to this area. A helicopter flies over the area. Undeterred, Nusra Front fighters say they have anti-aircraft weapons to repel any attack from the sky. Nobody knows the exact number of Nusra Front fighters in Syria. Their commanders are tight-lipped about their recruits and the foreign fighters among them. جبهة نصرة هم رجال جاءوا لنصرة المستضعفين. We are fighters dedicated to the support of the oppressed. The Syrians have been betrayed by the world. We are one of many factions fighting in Syria, but we have no links with any foreign group. Syrians are Muslims, and our goal is to establish an Islamic state where justice will prevail. Nusra Front fighters are widely regarded as the best and most disciplined rebel groups in Syria. They're most of the time leading the fight against government troops in most of the battlefields and are credited for playing a major role in some of the significant gains made by the opposition. They're also best known for their signature suicide attacks. In this video posted by the Nusra, kita potong videonya Pak sekalian karena panjang, nanti potong ini. Intinya adalah itu tadi adalah jihadis yang selama ini masuk ke Irak membuat namanya ISIS, Daesh, Darul Islam, fi Irak, wa Syria, atau dalam bahasa Inggris ISIS, Islamic State, negara Islam di Irak dan Syria. Isnya di belakang itu Irak dan Syria. Lalu kemudian terpecah menjadi Jabhat al-Nusra. Siapakah mereka itu jemaah sekalian terbahagia? Ya, kita baca di Wikipedia dulu, Jabhat al-Nusra, baru kita baca, jelaskan tadi beritanya. Front an-Nusra, tadi yang kita lihat itu Front an-Nusra. Dan Bapak Ibu lihat bagaimana lengkapnya persenjataannya. Mereka punya anti pesawat. Ingat, sampai sekarang Hamas tidak punya senjata anti pesawat. Kalau dia punya anti pesawat, tentu tidak bisa dibom setiap saat seperti itu. Lihatlah tadi senjata-senjata anti pesawatnya yang di atas van tadi itu, di atas mobil open cup, yang di dalam juga yang bisa diarahkan untuk menyerang helikopter atau chopper, menyerang kapal-kapal pesawat-pesawat. Itu sampai sekarang Hamas tidak punya itu. Ya, tapi kita lihat Jabhat al-Nusra, ISIS punya seperti itu. Nah, siapakah mereka? Kita lihat dulu. Front an-Nusra atau Jabhat ini Front an-Nusra ini adalah frontnya bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya Jabhat an-Nusra. Ya. Front penolong, Nusra itu Nasr penolong. Jadi penolong bagi penduduk bumi Syam. Dia mengaku menolong penduduk bumi Syam. Pertanyaan kita, di mana sekarang menolong Palestina? Kenapa bumi Syam yang ditolong? Kan Syam bukan Israel di sana.
bukan orang kafir menurut versi mereka sebetulnya. Bashar Assad itu orang Islam. Kalau dia kafir itu dibuat-buat dengan mengatakan Syiah itu kafir, dan Bashar Assad tiba-tiba disiakan, padahal dia Sunni. Ya. Ingat kata-katanya, Jabhat Nusra artinya penolong bagi penduduk bumi Syam. Kita bertanya, di manakah mereka sekarang? Kenapa tidak berubah menjadi penolong dan bagi penduduk Palestina? Ini adalah kelompok milisi dan cabang Al-Qaeda yang sedang bertempur di Suriah melawan Presiden Bashar Assad. Ingat, melawan Presiden Bashar Assad. Kita pengen rasanya sekarang dia melawan Perdana Menteri Netanyahu. Sangat kita mendukung kalau dia datang melawan Netanyahu. Kelompok milisi ini diumumkan telah dibentuk pada tanggal 3 Januari 2012 saat perang saudara di Suriah. Jadi ingat, Jabhat Nusra didirikan oleh Abu Muhammad Al-Jaulani yang saat itu menjadi bagian dari Islamic State of Iraq ISI. Nanti menjadi ISIS. Ya. Jadi awalnya itu cuma ISI saja. Tapi belakangan ditambah S di belakang. Islamic State of Iraq and Syria. Bahasa Arabnya Daesh. Namun di awalnya, ini pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, namun di awalnya hubungan Jabhat Nusra dengan ISIS berada di bawah tanah, ya, atau disembunyikan. Setelah terlibat konflik dan pertempuran dengan induknya setelah menolak untuk dilebur dengan ISIS. Jabhat Nusra akhirnya memutuskan untuk menginduk kepada Al-Qaeda. Al-Qaeda, ISIS, Jabhat Nusra ini sama semuanya, dibentuk oleh mereka. Ya. Jadi Bapak sekali lihat tadi orang-orang seperti itu, jenggotnya panjang-panjang, tidak sedikit di antara mereka hafal Al-Quran, tapi tanpa mereka sadari atau memang mereka sadari mereka dibentuk oleh Mossad untuk mengacau negara-negara Muslim. Karena ISIS dibuat di Irak, maka Amerika masuk kembali. Dulu Amerika sudah keluar, alasannya melawan terorisme. Setelah ISIS kalah di sana, tetap dia bercokol di sana. Atas alasan mereka ada di Suriah, Amerika masuk di Suriah. Setelah mereka kalah, Amerika tetap ada di Raqqa sekarang, mengangkangi sumur-sumur minyak terbesar di Suriah. Pertanyaannya, di manakah mereka itu? Di manakah ISIS itu? Di manakah Jabhat Nusra itu? Di manakah Al-Qaeda itu? Kaitannya dengan Palestina. Jawabannya tidak pernah kedengaran, Bapak Ibu sekalian. Coba kalau mereka masuk di Palestina, membawa senjata-senjata anti pesawatnya, atau paling tidak menyerang Israel dari Suriah sebagaimana kelompok-kelompok Hizbullah Syria menyerang Israel dari sana. Atau dari Lebanon seperti Hizbullah di Lebanon. Atau seperti Houthi menyerang Israel, pelabuhan Eilat dari sana. Di mana mereka? Kan dia dekat sekali itu. Syria dengan dekat sekali bertetangga. Kalau Houthi saja bisa meluncurkan rudal untuk menyerang Eilat, dan kemarin juga perlawanan Irak yang berada di bawah pengaruh daripada Iran juga menyerang Asdod, pelabuhan besarnya Israel yang menghadap ke Mediterranean. Jadi Bapak sekalian, Israel itu punya dua pelabuhan besar, pelabuhan besar, ya, punya pelabuhan laut. Yang satu adalah yang menghadap ke Laut Merah, namanya Eilat. Kemudian yang satunya lagi menghadap ke Mediterania, namanya Asdod. Kalau Eilat diserang oleh Houthi. Sedangkan kalau Asdod kemarin kita lihat terbakar hebat, diserang oleh gerakan Islam Irak yang justru dulu diperangi oleh ISIS. Nah pertanyaan, di manakah ISIS sekarang? Di manakah Jabhat Nusra sekarang? Di manakah Al-Qaeda sekarang? Jawabannya tidak ada. Selama itu berkaitan dengan Israel, Amerika, dan Inggris, tidak ada ini semuanya, jemaah sekalian. Apa sebabnya? Mereka adalah dipelihara, dibentuk, dan dibuat oleh mereka. Kata Hillary Clinton sendiri. Jadi jemaah sekalian, lihatlah bagaimana umat Islam dimanfaatkan. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaqad kuntum tamannawnal mauta. Dulu kalian sangat mengharapkan kematian. Ingin berjihad sampai melawan negara Islam sendiri. Wilayah Islam yang sudah tenang seperti Irak, seperti Syria, kemudian kalian kacau. Karena berharap ingin berjihad, tamannawnal mauta min qabl.
Kalian selalu pengen mengaku sebagai jihadis. Ya. Ahli jihad. Tetapi antal kauhu, sebelum kalian menjumpai jihad yang sungguhnya, fakad ra'aitumuhu, tetapi sekarang kemanakah kalian ketika kalian sudah melihatnya? Kalian sekarang melihat bagaimana jihad yang sungguhnya terjadi di Gaza sekarang, di Palestina sekarang. Wa antum tanzurun, kalian Jabhat al-Nusra yang ada di Syria, Daesh atau ISIS yang ada di Irak, atau Al-Qaeda dulu yang ada di berbagai tempat. Sekarang di mana mereka? Padahal pasti mereka menyaksikannya. Allah mengatakan wa antum tanzurun. Kalian menyaksikan bagaimana pembantaian itu terjadi. Sudah 24.000, 25.000 sekarang. Wanita dan anak-anak dibunuh di Gaza. Lalu kemanakah kalian? Kenapa kalian hanya beraninya kepada pemerintah Islam sendiri? Mengacau Suriah, mengacau Irak, mengacau Afghanistan, mengacau Libya. Di manakah kalian sekarang ketika berkaitan dengan Israel? Wa antum tanzurun, sementara kalian menyaksikannya. Jadi Bapak sekarang semua dibicarakan dalam Al-Quran. Wah, inilah luar biasanya Al-Quran. Walaqad kuntum tamannaul mauta, kalian berharap kematian sebelum itu, min qabl anta qaum. Sebelum kejadian yang sungguhnya, sebelum medan yang sungguhnya, medan jihad yang sungguhnya itu adalah melawan Israel. Karena Israel adalah sebuah entitas baru yang dibuat oleh Amerika dan Inggris untuk mengambil tanah-tanah orang Palestina dan bahkan mengambil Masjidil Aqsa untuk menjadi ibu kotanya, yaitu Yerusalem Timur. Tetapi di manakah kelompok-kelompok itu? Mereka hanya bisa meledakkan bom di negara-negara Muslim. Di Indonesia diledakkan bom, di Aljazair meledakkan bom, di Tunisia meledakkan bom. Sekarang di manakah bom-bom itu? Kenapa tidak diledakkan di Israel? Allah mengatakan faqad ra'aitumuhu, padahal kalian menyaksikan. Ketika kalian sudah menyaksikan, melihat sendiri bahwa inilah saatnya untuk berjihad. Wa antum tanzurun, kalian hanya menjadi penonton belaka saja. Wa antum tanzurun, kalian hanya menjadi penonton saja. Inilah sebetulnya medan jihad yang sungguhnya, yaitu melawan Israel, karena Israel adalah sebuah entitas yang berdiri di atas tanah-tanah orang lain. Israel juga punya rencana untuk menghilangkan semua orang Palestina. Terakhir Netanyahu berbicara lagi bahwa orang Palestina lebih baik dibikinkan pulau saja di Mediterania. Bayangkan. Kan berarti benar-benar genosida. Kemudian dia akan memindahkan ibu kotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dan itu artinya Al-Aqsa harus dihancurkan. Tetapi mereka-mereka yang berbicara tentang jihad selama ini tidak ada. Hilang begitu rupa. Pertanyaan, dari manakah senjata-senjata hebat mereka itu masuk dulu di Syria? Jawabannya ada yang masuk melalui Irak, tapi kalau dari mana? Itu kebanyakan masuk dari Turki. Yang namanya Raqqa itu adalah dekat perbatasan Turki dengan Suriah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, semuanya terbuka tadi. Jadi ini adalah Tuhan mengatakan supaya Allah mengetahui tadi, ingat ayat yang di atas. Ya, waliya'lam Allahu alladziina amanu, siapa yang bersungguh-sungguh sebagai orang beriman di antara kalian, dan siapa yang sabar. Siapa yang bermujahadah dan siapa yang sabar. Jadi ayat-ayat seperti ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah biarkan ini supaya semua topeng terbuka. Semua selama ini menggunakan topeng kemanusiaan, topeng humanisme, topeng perlindungan kepada anak-anak, perempuan, supaya terbuka bahwa itu adalah merupakan alat untuk memperpanjang kolonialisme mereka. Yang berbicara tentang jihad itu hanya merupakan alat untuk menipu orang Islam, untuk memberikan dukungan kepada mereka. Dan banyak orang tertipu. Dari Indonesia, ada 500-an orang. Ada yang bahkan menjadi penjabat di Kementerian Keuangan. Ada yang menjadi penjabat di berbagai tempat. Lalu menjual properti mereka untuk pergi ke Syria dengan alasan membuat negara khalifah di atas negara muslim yang lain. Kenapa tidak membuat negara khalifah di atas Israel? Harusnya kan mereka membuat negara khilafah di atas Israel sekarang. Karena negara Israel sekarang adalah tanahnya orang-orang Palestina. Tapi kenapa tidak dilakukan? Walaqad kuntum tamannaul mauta min qabl wa antal qauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Al-Qur'an lengkap sekali. Ya, jadi ini jemaah sekalian berbahagia. Siapakah yang seperti itu? Ini berkaitan dengan ayat 6. Ini adalah orang Yahudi, lihat ini. Dan setiap Allah berbicara tentang itu selalu Yahudi. Qul, katakanlah ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai orang Yahudi. In za'amtum annakum awliya Allah. Kalau kalian menganggap kalian ini adalah kekasih-kasih Allah.
sebagai ras-ras pilihan, aulia Allah, min duninas, selain daripada manusia yang lain. Fatamannal maut, maka coba harapkan kematian kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Tetapi yang paling takut mati adalah mereka. Mereka masuk ke Gaza, ya karena mereka pakai panser-panser, mereka pakai tank-tank yang canggih. Ya. Mereka menyerang Gaza dari mana? Dari udara dengan pesawat-pesawat F-35 buatan Amerika dan pemberian Amerika itu, yang tidak terjangkau oleh Gaza, Al-Qassam, Sarai Al-Quds. Kenapa? Karena tidak punya senjata-senjata anti pesawat. Mereka melakukan itu karena mereka tidak terjangkau. Coba kalau masuk seperti sekarang, begitu berjumpa dengan Hamas, mereka menangis, terbirit-birit ketakutan. Coba. Jadi kalau Tuhan mengatakan, wahai orang Yahudi ini, ya ayyuhalladzina adu. Tentu tidak semua Yahudi, ya, kita sudah bicarakan. Tapi kebetulan ini adalah menggunakan agama Yahudi. Ya ayyuhalladzina hadu, ini hadu. In za'amtum annakum awliya. Kalau kamu memang menganggap, mendeklarasikan bahwa kalian ini adalah kekasih-kekasih Allah, kalian ini adalah pilihan Tuhan, min duninas, selain daripada ras yang lain, fatamannal maut, maka coba harapkan kematian kalian. In kuntum shadiqin, kalau kamu orang yang benar. Kita lihat lagi surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah ayat 94. Ingat, dari ayat 40 sampai 123 itu bicara tentang Bani Israel. Kita sudah bahas di surat Al-Baqarah. Kita ulang lagi. Surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 123 itu bicara tentang Bani Israel. Dan ini ayat 94 di dalamnya. Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka Bani Israel itu, in kanat lakumud darul akhirah. Seandainya hari akhirat itu untuk kalian, karena kalian adalah kekasih Allah, indallah, di sisi Allah, khalisatan secara khusus, min duninas, ini sama min duninas. Ya. Sama tadi di sini juga min duninas. Ya. Ini juga tadi surat Al-Jum'ah juga tadi min duninas ini. Ya. Min duninas ini min duninas, ya. Surat Al-Baqarah ini juga min duninas ini, min duninas sama. Tadi Al-Jum'ah ini, ya. Min duninas, ini min duninas, ini juga Al-Baqarah ini min duninas. Ya. In kanat lakumud darul akhirah. Kalau kalian berpikir akhirat itu hanya merupakan tempat kalian saja karena kalian dimanjakan oleh Tuhan, karena kalian adalah khalisatan, anak-anak khususnya Tuhan, anak-anak kekasihnya Tuhan, anak-anak kesayangnya Tuhan, selain daripada manusia yang lain, fatamannal maut, coba harapkan kematian kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Surat Al-Baqarah 94 ini mirip dengan surat Al-Jum'ah ini. Juga in kuntum shadiqin. Ya. Jadi ayatnya sama, berkaitan dengan itu jemaah sekalian. Ya. Dan artinya apa? Coba tarik satu benang. Bahwa sebetulnya menggerakkan kelompok-kelompok jihad di sini, di belakangnya adalah Israel dan Yahudi juga. Artinya gerakan-gerakan intelijen ya, di belakangnya. Tentu mungkin tidak langsung, tapi menggunakan negara pihak ketiga, terutama negara Arab yang pro-Israel. Ya. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Kita pindah lagi 124. 144. We turn next to the battle against ISIS, which now controls as much as 40% of the Syrian town of Kobani on the border with Turkey. Fears are rising tonight of a possible massacre. So are tensions between the U.S. and Turkey about how to best confront the threat. Holly Williams is in Istanbul. Kobani has become an urban battleground. Nearly all its residents have fled as ISIS militants advance street by street in the strategically key border town. Hundreds have been killed, many of them Kurdish fighters defending Kobani from the Islamic extremists. We're proud of our martyrs, said this woman as she buried her son. They faced these terrorists as no one else could. The militant surge continues despite intense US-led airstrikes around Kobani, showing just how limited the strikes may be in defeating ISIS. Turkish tanks and troops are massed at the border, but have so far stood by and watched. US officials said today that Turkey's agreed to help train Syria's moderate rebels,
but hasn't committed to doing so on Turkish soil. Ini kita foto lagi beritanya Jemaah sekalian. Jadi itu tadi lihat, kalau Bapak Ibu lihat tadi dari awal beritanya, kan ada peta tadi di awal itu ada map. Ya, tentang Kobani itu kan pertempuran Kobani. Di mana tadi posisinya Kobani? Tempat masuknya tadi jihadis-jihadis itu adalah perbatasan Suriah atau Syria dengan Turki. Dan bukan rahasia umum bahwa dulu jihadis dari berbagai negara termasuk dari Indonesia masuk ke Suriah melalui Turki semuanya. Jadi Turki lah yang memfasilitasi mereka. Ya. Sekarang kita bertanya juga, di mana peran Turki di dalam perang Gaza? Tayyip Erdogan hanya menggunakan kata-kata, tetapi mana tindakan nyatanya membantu orang-orang di Gaza? Padahal dekat sekali. Harusnya dia menggerakkan kembali kaum jihadis itu, supaya jihadis itu menyerang kembali masuk ke Israel. Atau Turki juga tidak jauh dari situ. Ya. Allah mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul. Tiadalah Muhammad itu kecuali rasul. Kada khalat min qablihi rasul. Kada khalat min qablihi rasul. Muhammad itu adalah pelanjut daripada rasul sebelumnya. Kata-kata kada khalat min qablihi rasul telah berlalu sebelumnya rasul-rasul, artinya bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah rasul baru. Dia adalah pelanjut daripada rasul-rasul sebelumnya. Pelanjut dari Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Harun, dan sebagainya, Nabi Daud. Pelanjut dari itu semuanya. Pelanjut daripada Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, dan seterusnya. Jadi bukanlah baru. Kada khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa imata, apakah kalau Nabi mati, au kutil atau terbunuh, jadi cuma dua kemungkinan, mati atau terbunuh. In qalabatum ala aqabikum, apakah kalian mau mundur ke belakang? Apa artinya mundur ke belakang di sini? Kembali pada zaman jahiliyah lagi. Apa itu zaman jahiliyah? Tidak ada kepemimpinan. Pemimpin itu dipilih oleh mereka sendiri. Padahal Nabi datang dipilih oleh Allah. Jadi artinya apa? Allah mengajarkan kepada kita untuk berkepemimpinan yang dipilih oleh Allah. Namanya kepemimpinan ilahiyah. Kepemimpinan samawi, bukan kepemimpinan aradi. Nah, mereka tetap Islam, tetapi kembali seperti zaman jahiliyah lagi, pemimpinnya dipilih masing-masing. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Bisa disalahgunakan, bisa digunakan untuk menjadi instrumen intelijen asing, namanya undercover operation, operasi bawah tanah. Dan kita saksikan apa yang terjadi tadi dengan kasus-kasus di Suriah dan Irak. Ya. Tanpa mereka sadari, mereka telah digunakan. Bahkan mungkin juga ada yang menyadari. Seakan-akan mereka yang kurang awam dewa, seakan-akan pergi ke Syria, membuat negara khilafah. Di sana akan berdiri negara khilafah. Di mana ada contoh orang mendirikan negara khilafah atau negara Islam di atas negara orang lain tanpa sepengetahuan negara itu? Nabi datang ke Yastrib, itu sepengetahuan orang Yastrib. Nabi mengirim baik-baik orang di sana. Jadi Yastrib menerima Nabi itu tidak ada peperangan, tidak ada pemaksaan. Orang-orang Yastrib diwakili oleh kepala-kepala suku pada saat itu datang kepada Nabi dulu. Membuat bayat, namanya bayat Aqabah 1 dan 2, mengundang Nabi pindah ke sana. Nabi bukan mengirim pasukan ke sana, lalu kemudian membunuh orang-orang asli Yastrib, lalu di atas puing-puing Yastrib, Nabi membuat negara khilafah. Tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian sahabat, tapi inilah kita lihat yang adalah ketertipuan-ketertipuan sepanjang masa. Kenapa? Karena seperti ayat ini, afa imma ta'aqutilan kala betum ala alkabikum. Allah mengatakan wa mayyam qalibu ala akibaihi. Siapa yang berbalik ke belakang, kata Allah, ke belakang kembali seperti jahiliyah lagi, fala yadurullah syai'a. Tuhan tidak ada ruginya. Itu kembali kepada diri masing-masing. Toh setiap diri masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah, sehingga Allah tidak rugi. Rasulnya juga tidak rugi. Fala yadurullah syai'a. Sebaliknya, wa yasajazillahu syakirin. Bagi mereka konsep ilahiyah, syakirin itu menerima, bersyukur. Siapa yang menerima konsep ilahiyah itu, Allah akan memberikan imbalan yang benar. Jadi ada dua di sini. Yaitu yang pertama adalah menolak. Yang pertama adalah menolak dengan kata-kata mundur ke belakang. Yang kedua adalah menerima. Syakirin itu artinya menerima. Yang pertama adalah yang kali buat akibat, mundur ke belakang. Menolak. Yang satu adalah menolak.
Dan kita saksikan sekarang bahwa yang Khalifah al-Aqibahi inilah yang kemudian tiba-tiba dibikinkan khalifah oleh Amerika Serikat. Namanya Khalifah Abu Bakar al-Baghdadi. Siapa Abu Bakar al-Baghdadi? Tidak dikenal sebelumnya. Tidak pernah kita baca karyanya, entah dia ahli filsafat kah, ahli tafsir kah, ahli fikih kah. Kita tidak pernah membaca karyanya. Tiba-tiba muncul sebagai khalifah, mendeklarasikan dirinya di sebuah masjid di Mosul dengan jam Rolex mahalnya. Luar biasa. Ya. Abu Bakar al-Baghdadi. Tiba-tiba dibayat di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Ada beberapa tokoh di Indonesia yang membayatnya sebagai khalifah juga. Luar biasa. Ya. Allah mengatakan, wa may yanqalibu ala aqibai fala yadurrullahi syai'an wa sayajzillahu syakirin. Yang Allah beri balasan hanya orang bersyukur. Najib Askesar bahagia, dunia ini adalah pilihan. Ya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Kitabam muajjalah. Jadi toh semuanya kita akan mati. Kita semuanya akan bertanggung jawab. Maka nali nafsin, tidak ada satu jiwa pun nafsin antamuta yang mati. Artinya semua orang mati illa biiznillah. Semuanya karena izin Allah. Maksudnya hukum Allah. Orang kafir, orang yang iman, orang yang macam-macam semuanya mati karena izin Allah, hukum. Artinya semuanya kita akan mati. 25.000 orang di Gaza mati. Dan nanti juga Netanyahu dan menteri-menteri yang bertanggung jawab atas penyerangan itu juga akan mati. Dulu ada namanya Sabra dan Shatila di Lebanon, dibantai oleh tentara Israel atas perintah Ariel Sharon. Sekarang Ariel Sharon di mana? Ya udah mati juga. Dan sebelum mati lama sekali sakitnya menderita. Jadi illa biiznillah, kitabam muajjalah, sebagai suatu ketetapan, ada waktunya masing-masing. Tinggal sekarang kita pilihannya. Wa may yuridu thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan cuma dunia saja, kami berikan, kata Tuhan. Jadi Allah mengatakan sini, siapa menginginkan kehidupan dunia ini, nu'tihi minha. Ya. Siapa menginginkan keuntungan duniawi, nu'tihi minha. Sebaliknya, wa may yuridu thawabal akhirat, siapa menginginkan thawabal akhirah, nu'tihi minha, kami juga berikan kepadanya. Ya. Jadi Tuhan memberikan pilihan, man ini. Man di sini, ini man, sini man. Ya. Siapa saja yurid thawabad dunia, ia menginginkan kehidupan dunia, nu'tihi minha. Wa man yurid thawabal akhirat, nu'tihi minha. Jadi sudah jelas Tuhan memberikan pilihan kepada kita masing-masing. Ya, wasana jazi syakirin, tapi lagi-lagi Allah mengatakan kami hanya memberikan imbalan yang baik kepada orang yang bersyukur. Syakir ini. Ya. Sama tadi di atas. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, jadi ayatnya seperti ini banyak dalam Al-Quran. Hidup ini adalah pilihan, kita berpihak kemanapun ya silahkan. Ya, toh nanti kita mempertanggungjawabkan pilihan kita di akhirat, di mana kita berdiri, kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Allah mengatakan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya yang selalu mengikuti pelajaran daripada Al-Quran mendapatkan gambaran lebih banyak, mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang Al-Quran. Sehingga kita tidak memahami agama sepotong-sepotong, sehingga seakan-akan agama hanyalah merupakan pelarian daripada sebuah realitas sosial. Karena tidak sedikit orang beragama, bukan hanya Islam, di berbagai agama, agama itu hanya merupakan pelarian daripada realitas sosial. Padahal agama datang untuk mengajari kita bertanggung jawab terhadap realitas sosial. Menghadapi realitas sosial, memperbaikinya, dan mengubahnya menjadi lebih bagus. Jadi setiap umat Islam harusnya menjadi developer, memperbaiki keadaan. Setiap umat Islam harusnya menjadi bagian daripada solusi dan bukan bagian daripada masalah. Setiap umat Islam adalah problem solver dan bukan trouble maker. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi problem solver dan bukan trouble maker. Karena kalau kita menjadi trouble maker, ya ujung-ujungnya kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena Tuhan mengatakan siapa yang menginginkan dunia, diberikan, menginginkan akhirat, diberikan juga. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan kehilafannya dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan.
Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, perbetulkan Anda kata saya tersalah pandang. Contoh-contoh depan mata ni, tanpa perlu mata batin sekalipun, seluruh umat Islam kecuali Iran benar-benar membuktikan ayat Quran tentang kaum Salman. Bila sahabat tanya siapa kaum Salman, maka mereka lebih mencintai Rasulullah dan lebih baik melampaui yang lain. Sedangkan dalam masa yang sama, negara-negara minyak dan besar Islam seperti Turki, Saudi dan sebagainya, itu Bahrain dan sebagainya, mereka mengingatkan kepada ayat tentang surah Baqarah 14. Bila jumpa bersama kita, mereka mengatakan mereka adalah pihak kita, dan bila bersama kembali pada pihak musuh, syaitan-syaitan, maka mereka mengatakan mereka adalah tetap bersama dengan syaitan-syaitan tadi. Kenapa statement saya gitu? Sebab contoh Turki yang Ustaz kasih yang tadi, terang-terang satu dunia tahu dia bahagian daripada NATO. Dan NATO adalah sekutu kuat kepada Amerika dan Zionis Israel. Maka apakah ini termasuk dalam ayat 14 sekaligus, Ustaz? Barakallahu fiik. Afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, saya kira ini memang menarik ya, karena seperti kita katakan tadi, ini adalah caranya Tuhan memperlihatkan kepada kita semuanya. Sebetulnya sih sederhana untuk memahaminya, yaitu bahwa kalau dia memang orang beriman, harusnya bahu-membahu di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya justru terbalik, bukan amar ma'ruf tapi amar mungkar, nahil ma'ruf. Ya. Nah, kalau ini yang dilakukan dalam Al-Quran disebut sebagai tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan itu yang disebutkan tadi Pak Nur di dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Situ dikatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman, amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, teman-teman mereka, ingat kata-kata syaitan-syaitan mereka mengatakan innam akum innama nahnu mustahziun, kami selalu bersama dengan kalian dan kami hanyalah memperolok-olokkan saja. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang terjadi sekarang, di mana mayoritas negara muslim di dunia hanya menjadi penonton pasif saja. Dan artinya penonton pasif sebetulnya diam-diam telah mendukung kejadian ini. Ketika menjadi penonton pasif kan berarti membiarkan pembantaian ini terjadi. Ketika menjadi penonton pasif kan berarti membiarkan Israel membunuh orang Palestina satu persatu. Ketika menjadi penonton pasif kan berarti membiarkan Israel mengusir orang-orang Palestina dari negerinya dan membuat negara di atasnya. Entitas negara baru yang bernama negara Israel itu. Dan Al-Quran menjelaskan di dalam ayat-ayatnya berkenaan dengan ini. Coba kita misalnya lihat dalam surat Al-Baqarah. Ya, kita lihat surat Al-Baqarah. Maaf, surat Al-Baqarah, surat At-Taubah. Kita buka surat At-Taubah. Ya. Surat 9. Coba kita lihat kalau orang beriman ini. Wal mu'minuna, orang mukmin itu laki-laki, wal mu'minatu dan mukmin perempuan, ini surat At-Taubah ayat 71 ya. Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'tin. Sebagian mereka itu menjadi pelindung ini. Ba'duhum awliya'u ba'tin. Sebagian mereka pelindung yang lain. Harusnya kan melindungi Gaza. Ini ba'duhum awliya'u ba'tin. Ya, seperti yang dilakukan Houthi. Caranya melindungi saudaranya di Gaza dengan menghalangi kapal-kapal yang ingin datang ke Israel. Karena kapal-kapal itu cuma dua kemungkinan. Kalau bukan senjata, ya kepentingan konsumsi untuk makanan mereka, kehidupan mereka. Ya, ba'duhum awliya'u ba'tin.
Apa yang dilakukan? Ya'muruna bil ma'ruf. Dalam hal bantu-membantu ini, dalam hal lindung-melindungi ini, ya'muruna bil ma'ruf. Mereka melakukan yang ma'ruf, menyuruh orang melakukan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Seperti dikatakan Houthi di Yaman, kalau Israel sudah menghentikan serangannya ke Gaza, kami juga menghentikan gangguan kami di Laut Merah. Cuma Israel, Amerika tadi menggunakan kata-kata gaslighting. Apa itu gaslighting? Dia mengeneralisir, ini adalah kegiatannya Houthi adalah mengganggu pelayaran internasional. Padahal pelayaran internasional yang tidak terkait dengan Israel tidak terganggu. Tetapi menggunakan kata-kata begitu, dan inilah permainan kata-kata mereka. Dan ini diamplifikasi, dibesar-besarkan oleh media massa mereka. Seakan-akan Yaman itu, Houthi itu mengganggu pelayaran internasional. Padahal Yaman hanya menghalang-halangi kapal-kapal yang ingin datang ke Israel saja. Nah, jadi harusnya orang Islam itu, mukmin laki-laki dan perempuan, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik, wa yanhauna, berusaha mencegah kemungkaran. Dan kemungkaran terbesar berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 30 itu adalah membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Dan itu dua-duanya sudah terjadi di Gaza. Kerusakan di muka bumi, yaitu satu kota sekarang diratakan dengan tanah, jadi puing-puing. Tumpahkan darah, sudah 25.000 orang meninggal dunia. Semuanya terjadi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah, dan tetap salat. Wa yu'tunaz zakah. Jadi coba lihat, salatnya bukan disimpan di sini. Yang pertama dilakukan adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, baru wa yuqimunas shalah. Coba lihat urutannya bagus. Kalau di surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin, berimannya di belakang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, satu, ta'muruna bil ma'ruf, ini ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, baru wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Yang ketiga. Jadi coba kita bandingkan kembali dengan surat Ali Imran dulu. Ya, surat Ali Imran, ayat yang kita bahas dulu itu 110 ya. Ini. Kuntum khaira ummatin, ini surat Ali Imran. Ya. Ini surat Ali Imran. Kuntum khaira ummatin, kalian ini adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, untuk melindungi segenap kemanusiaan. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, baru wa tu'minuna billah. Jadi tiga. Satu, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh, mendorong, mendrive, mensupport orang melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari kemungkaran. Baru yang ketiga, wa tu'minuna billah. Jadi ketiga ini tu'minuna billah. Kalau di sini tadi surat At-Taubah tadi, coba lihat. Yang namanya orang mukmin, laki perempuan itu adalah ba'dhum awliya'u ba'din. Saling bantu-membantu, ya'muruna bil ma'ruf. Dalam menjalankan tugas, ya'muruna bil ma'ruf. Menyuruh, mendorong, mendrive, mensupport orang untuk melakukan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari kemungkaran. Baru wa yuqimunas shalah. Lihat Bapak sekalian. Kalau menurut kita kan harusnya yuqimunas shalah dulu. Tapi ini Al-Quran bilang, jadi bukan saya Bapak sekalian. Surat Al Imran tadi, yang bikin ini Allah, bukan saya tadi ini. Baca ayatnya baik-baik. Ini bukan saya, Pak. Jangan katakan ini kata Rusli Malik. Ini Tuhan mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf dulu, tanhauna 'anil munkar dulu, baru wa tu'minuna billah. Yang ketiga ini, apakah ini kebetulan? Kalau kebetulan ya bukan mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Urutannya pun juga tidak bisa terbolak-balik. Jadi wa tanhauna 'anil munkar, baru wa tu'minuna billah. Dan persis sama dengan tadi di sini, dia Taubat tadi ya. Yuqimunas shalah itu belakangan. Yang pertama adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kalau tidak begini ya bukan bagian daripada orang mukmin. Nah, nanti disebut dengan orang munafik. Ya, ayat lain ada juga. Tapi cuma sekedar berbahagia. Terima kasih banyak Pak Nur telah mempertanyakan ini. Mudah-mudahan ini semuanya membuka cakrawala kita, mata kita. Bahkan juga ingat, selalu kita katakan, kita lihat diri kita juga masing-masing. Jangan-jangan kita juga belum merupakan daripada orang mukmin ini. Karena kalau orang mukmin sejati berdasarkan ayat ini adalah ba'dhum awliya'u ba'din. Saling bantu-bantu ini, pelindung bagi sebagian yang lain. Marilah kita, karena kita tidak mungkin berperang mengangkat senjata karena kita ada di Asia Tenggara, kita ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di Malaysia, tidak mungkin kita pergi menjadi tentara Palestina. Yang paling tidak, kita menganjurkan
Bagaimana orang-orang lain untuk membantu Gaza, Palestina, Pak Bu sekalian. Bayangkan kalau mereka kelaparan tidak dibantu. Itu yang mereka inginkan. Siapa? Supaya mereka mati semuanya. Kan namanya genosida, ethnic cleansing. Apa yang dilakukan Israel itu adalah ethnic cleansing ataukah genosida. Dan itulah yang disidangkan sekarang di PBB atas keberatan daripada Afrika Selatan. Ya. Nah, kalau sekarang mereka menggenosida kan membiarkan mereka kelaparan. Benyamin Netanyahu menghalang-halangi orang untuk masuk bantuan-bantuan ke Gaza. Ya, begitu didesak dunia internasional boleh masuk, tapi diperiksa satu persatu. Bayangkan kalau setiap truk diperiksa satu persatu, orang sudah kelaparan di dalam. Belum lagi dengan Israel sekarang berusaha untuk menguasai jalur Philadelphia dari Mesir masuk ke Gaza. Jadi luar biasa Bapak kalau ikuti beritanya. Tetapi mohon maaf, umat Islam tetap aja juga bagian, seakan-akan bagian daripada masalah ini. Tetap aja santai-santai mereka menghabiskan uangnya. Kalau di Indonesia sampai 30-40 juta untuk berumrah yang sifatnya cuma sunnah. Coba uang itu dibantu orang mereka, saudara-saudara kita di Gaza aja masukkan sebagai. Persoalan nanti nyampe di sana atau tidak itu bukan urusan kita. Jadilah seperti semut yang membawa air di mulutnya. Ketika dikeberatan oleh burung, tertawai, wahai semut, bagaimana mungkin kau bisa memadamkan apinya Ibrahim, api yang membakar Ibrahim? Kamu hanya seekor semut, di mulutmu cuma sedikit airnya. Apa kata semut? Saya tahu tidak akan mampu memadamkan, tapi setidaknya saya sudah menunjukkan di mana saya berdiri. Setidaknya saya menunjukkan di mana saya berpihak. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada, kita kembali ke screen dan kita ke home dan kita lihat siapa yang bertanya ya. Di chat room, ya ada nih Pak Burhan ya. Ya, jadi ayat 142 tadi ya, saya kira memang harus kita hafal semuanya itu bahwa ukuran keberagaman kita dalam beragama itu tidak dilihat dari ritual-ritual saja. Ya. Jadi ayat 142 tadi mengenai persoalan Allah SWT menunjukkan bahwa kemusliman seorang itu dengan tegas diasaskan kepada keimanan dan bukan dakwaan semata. Saya kira betul. Jadi kata-kata di sana, amhasi betum antadakhulul jannah. Ya. Jadi antadakhulul jannah. Apakah kalian menganggap dibiarkan begitu saja masuk surga? Walamma ya'lamillah, sebelum Allah mengetahui, yaitu alladzi jahad, siapa yang bersungguh-sungguh. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Alladzina jahadu, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di sana itu tentu dalam segala hal, bersungguh-sungguh untuk seperti surat At-Taubah 71 tadi, bantu-membantu dalam kebaikan dan mencegah daripada keburukan, kejahatan, kemungkaran. Itu yang disebut dengan jadi saya kira intinya adalah mujahadah ya, jadi mujahadah, dan itu menunjukkan iman. Kan iman itu kan sebetulnya dikatakan diasaskan kepada keimanan, cuma tadi dikatakan iman itu kan tidak kelihatan, semua orang bisa mengaku beriman, maka ditunjukkan dengan kesungguhan tadi. Alladzina jahadu minkum, baru kemudian sabar, wa ya'lamas sabirin ya, seperti itulah. Jadi dengan demikian posisi kita sejauh ini untuk membela nasib saudara Palestina, apakah cukup hanya dengan boikot dengan Israel? Paling tidak kita menyuarakan, Pak Burhan. Kita menyuarakan saja. Semakin kita menyuarakan, di mana-mana kita ada, kita menyuarakan Palestina, kita bersama dengan teman-teman kita bicara tentang Palestina, maka orang perhatian. Karena kalau tidak ada orang bicara Palestina, itu juga mereka inginkan. Kan sebetulnya tujuan Israel itu tidak membicarakan Palestina. Artinya tidak perlu dibicarakan dia mati, luka lah. Tidak perlu dibicarakan. Kalau semua orang bicarakan, kan berarti menjadi perhatian namanya. Jadi minimal kita membicarakan setiap saat nasib saudara-saudara kita Palestina. Seperti kata Benyamin Netanyahu, kami akan memperpanjang perang ini sampai tahun 2027 atau 2025 kalau tidak salah. Nah, tujuannya apa? Ya supaya kita semuanya lelah juga. Kalau kita lelah membicarakannya, maka seenaknya nanti melakukan operasi-operasi senyap untuk menghancurkan Palestina. Jadi karena mereka tujuannya adalah membuat lelah kita, ya kita jangan lelah. Kita membicarakan terus-menerus. Ya. Kita harus terus-menerus membicarakan bahwa di sana ada kejahatan
terhadap kemanusiaan sedang terjadi. Dan yang kedua, kita membantu secara real Palestina kalau kita mampu. Yang tidak bisa berceramah seperti saya misalnya, ya paling tidak membantu secara fisik secara finansial kalau dia punya kemampuan untuk itu. Jadi kita membantulah sesuai dengan apa yang kita miliki. Baik kita yang punya fisik yang kuat, ya mungkin ada demo, kita hadiri demo protes kejadian di Palestina seperti di berbagai negara. Jadi seperti itulah. Itu yang bisa kita lakukan dengan cara-cara kita dan di tempat kita masing-masing. Kalau kita berada di negara yang mungkin tidak memungkinkan itu, ya paling tidak kita bisa membicarakannya, atau paling tidak minimal dalam hati mengumpat mencelah. Karena Nabi mengatakan selemah-lemahnya iman itu adalah menolak dalam hati. Ya. Kan Tuhan mengatakan kalau kau menyaksikan kemungkaran, kan sudah kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian menyaksikan kemungkaran, minkum itu artinya kalian orang beriman, man ra'a minkum mungkaran, fal yughayyiruhu, hendaklah dia merubahnya. Ya, biyadihi dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan tangannya, fa bilisani, lisannya. Fa illam yastati, fa biqalbihi, kalau tidak bisa dengan lisannya juga dengan kalbunya. Kalau kalbu juga tidak mampu, hati tidak mampu juga, ya Tuhan mengatakan apalagi, Nabi mengatakan apalagi, dengan hati saja sudah termasuk adhaful iman. Jadi dengan hati sudah cukup, tapi masih termasuk adhaful iman. Tapi kalau dengan hati juga tidak, berarti kita memang bagian daripada mereka. Banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang tetap berapologetik, membela Saudi, padahal jelas-jelas Saudi membiarkan kepentingan Israel itu lewat darat karena tidak bisa lewat laut melalui negaranya. Padahal ini jelas-jelas membantu memperpanjang nafas Israel untuk membunuh orang-orang Palestina. Saya kira cukup Bapak sekalian pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Fakir menyampaikan lagi kalau benar itu dari Allah, kalau salah khilaf itu dari kekurangan Al-Fakir sendiri. Maka tinggalkanlah, jangan disimpan dalam hati, ambillah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua dari Allah itu pasti benar dan tidak perlu diragukan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya